signifikan untuk memberi kontribusi. Karena apa? Karena memang kita masih negara konsumsi, belum negara ekspor. Ya, kita tahu bahwa kita 278 juta itu sangat dominan untuk mengkontribusi konsumsi rumah tangga. Rokok adalah barang legal, bukan haram. Artinya, kami melihat ini sudah kesekian kali, izin kami juga menyampaikan di press conference, bahkan juga di teman-teman media, bahwa yang mesti dilihat bukan hanya masalah prevalensi anak yang naik 0,8%, kemudian dianggap bahwa ini kontribusi dari rokok yang legal, rokok yang syah, rokok yang resmi yang memberi kontribusi. Pak Beni tadi mungkin sudah bicara 230 triliun lebih bagi negara cukainya, dan hampir 6 juta petani tembakau. Yang kami selalu sampaikan adalah kesehatan dan ekonomi itu nggak bisa jadi campur. Kesehatan itu keputusan pribadi. Saya mau bebas darah tinggi, diabetes, saya harus jaga makanan. Saya mau sehat, ya saya harus olahraga, sehat. Jadi nggak bisa itu merupakan dipaksa. Ya. Oleh karenanya literasi kepada anak PAUD, TK, SD, SMP masukin kurikulumnya kalau memang mau membuat literasi supaya ada pemahaman mengenai kesehatan. Bukan sebagai yang sudah berjalan selama ini memberi kontribusi ekonomi, memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga termasuk di dalamnya, cukai bagi menggerakkan ekonomi, APBN kita 230 triliun, ya setengahnya IKN, kemudian juga petaninya. Jadi pertanyaan sederhana adalah, kalau dicampur antara kesehatan dengan zonasi yang 200 meter masalah ekonomi, tumpang tindih nggak jadinya? Atau ini menjadi satu pasal karet yang selalu kami sebutkan? Karena apa? Karena pelaksanaannya mungkin tadi sudah ada yang sampaikan. Pelaksanaannya Pak Hendro tadi sudah sampaikan. Pelaksanaannya bagaimana? Kita mau pakai meteran atau Satpol PP itu 200 meter dari pusat pendidikan, dari TK, dari SD, SMP yang katanya 200 meter nggak boleh. Terus mau pakai meteran 200 meter, siapa yang ngukur? Bisa nggak dilaksanakan itu? Mau pakai GPS, terlalu canggih kali, belum ada. Bagaimana caranya di Jayapura mau memakai GPS? Kemudian dan seterusnya, saudara-saudara Indonesia sangat luas. Ini untuk melaksanakannya saja sudah nggak mungkin. Kemudian mitigasinya, 5,5 juta itu petani, terus mereka mau diapakan? Mereka harus nafkah dari petani tembakau. 230 triliun itu untuk APBN kita. Kemudian sebenarnya masalah preferensi kalaupun naik sedikit itu dalam RPJMN itu bukan karena masalah rokok yang sehari-hari yang ada kita jual, tapi masalah rokok ilegal. Kita selalu melihat suatu fenomena. Kenapa tadi di awal saya katakan fenomena? Karena yang dilihat hanya kulitnya, tapi substansinya. Kenapa misalnya dikhawatirkan kan ini pasal ini supaya anak-anak nggak merokok? Di dalam PP 109, retail modern semua anggota APRI di seluruh Indonesia sudah tidak menjual di bawah 21 tahun. Karena itu ada dalam PP 109. Sudah berjalan selama ini. Oke. Tetapi sekarang masalahnya rokok ilegal itu yang menghilangkan cukai 70%. Cukai itu minimal hilang 70% kan, tidak bayar cukai kan kalau yang ilegal itu. Itu yang murah. Kemudian itu yang kekinian, yang namanya juga nama-nama seperti kebarat-baratan, nama rokok ilegalnya itu, ya saya nggak sebutkan brandnya lah. Itu sangat mudah didapat, sangat murah, tanpa cukai, dan juga nggak jelas isinya. Nah ini yang mestinya dibasmi, yang mestinya yang untouchable ini, ya, dibongkar. Bukan di jualannya, bukan di hilirnya, tapi di hulunya, pabrik ilegalnya. Karena pabriknya ada. Kalau mau tahu, kita semua mungkin saya tahu, Pak Beni juga tahu, pabrik yang ilegalnya ada. Tapi kenapa nggak digulung tikar gitu? Malah hilirnya yang mau dibuat seperti itu. Kemudian pelaksanaannya tadi yang saya katakan nggak mungkin dilaksanakan, bukan nggak mungkin. Gimana ngukur 200 meternya? Yang ada dalih-dalih kompromi akhirnya di lapangan. Ya udahlah, ini kan deket nih, udah paling cuma 10 langkah nih kan dari tempat TK bermain, ya udahlah. Udah ntar saya anggap di atas 200 meter, selesai di tempat urusannya. Dan itu bukan baru produk ini, berbagai macam hal yang kita juga alami. Nah ini oleh karenanya APRIndo
menyuarakan ekonomi dan kesehatan nggak bisa dicampur aduk seperti gado-gado nih yang kita makan hari ini. Gado-gado enak nih kita makan nih, bergizi ya Pak ya. Tapi kalau ekonomi dan kesehatan dicampur aduk, nggak bergizi. Yang kena kontribusi ekonominya, cukainya, mitigasi petaninya. Kita sudah hampir 25.000 terkena PHK sudah 6 bulan ini kan. Menambah lagi nih dari yang 5,5 juta ini petani tembakau. Cukai, kita katanya menambah. Terus sekarang malah ditambah yang cukai-cukai baru lagi tuh. Nah sementara cukai yang sudah jalan nggak dijaga. Kemudian juga jangan lupa bahwa investasi daripada produsen rokok, kalau seperti ini, bisa nggak saya pindah ke Vietnam atau ke Thailand? Produsen. Ngeri. Bisa dong. Karena ya artinya investasi bodong lagi ya. Jadi multiplier efeknya terhadap pasal karet yang diangkat sebagai bagian untuk menjaga mengurangi preferensi rokok kepada anak, menurut kami tidak tepat. Ilegal rokok itulah yang sekarang saya tanya anak-anak, apakah ada pendapatan?